Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, Bab 16 Jenderal Juan Wang. Begitu tiba di depan sebuah kuburan yang terlihat kacau, Axel Sun berkata, "Kalian tunggu di sini terlebih dahulu." Begitu Ketua Sun selesai berbicara, semua orang langsung menghentikan langkah kakinya. Tetapi mereka menatap kuburan yang terlihat kacau itu dengan tatapan aneh. Jangan-jangan sanak keluarga Ketua Sun dimakamkan di sini. Bukankah itu terlalu rendah diri? Jika benar seperti itu, maka nanti mereka harus memberikan penghormatan yang sangat hormat, agar meninggalkan kesan baik di mata atasan. Axel Sun berjalan masuk ke dalam hutan untuk menghampiri Thomas Kin dan berkata, "Kakak sepenguruan, semuanya sudah tiba selain 3 keluarga besar, apakah?" Thomas Kin menggelengkan kepalanya. "Pada awalnya, keluargaku sudah dimakamkan dan tidak seharusnya mengganggu mereka. Akan tetapi Feng Shui di sini sangat buruk dan tidak cocok untuk ditinggali, jadi aku berniat untuk memindahkannya." Pada awalnya Thomas Kin ingin menyelesaikan semua dendam di tempat ini. Dia ingin membuat semua orang membayar atas perbuatan mereka di masa lalu, agar kedua orang tuanya dapat tenang di sana. Tetapi kuburan yang kacau ini benar-benar buruk, Feng Shui buruk dan lingkungannya juga buruk, pasti kedua orang tuanya dan sang kakek tidak terbiasa tinggal di sini. Terlebih tidak satu pun orang dari 3 keluarga besar yang datang seperti dugaannya. Pada awalnya Thomas Kin masih memiliki niat untuk memberikan mereka sebuah kemudahan. Tetapi sayangnya mereka tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Dia sudah memberitahunya, tetapi masih tidak datang juga, mereka harus menanggung sendiri akibatnya. Thomas Kin ini bukan hanya berbasa basi saja. Keluarga Zhu dan keluarga Tang sudah datang bukan? Sudah. Perintahkan mereka untuk berlutut terlebih dahulu. Baik. Axel Sun berjalan menuruni lereng bukit lalu memandang keluarga Zhu dan keluarga Tang serta yang lainnya dengan tatapan dingin dan berkata, "Berikan penghormatan terlebih dahulu." Setelah mendengar ucapannya, Gael Zhu, Julius Tang dan yang lain saling menatap satu sama lain. Lalu setelah ragu-ragu selama beberapa saat, mereka pun berlutut di depan kuburan yang kacau itu. Setelah semua orang berlutut, mereka semua saling memandang dan bertanya di dalam hati, tetapi mereka tidak mengucapkannya. Sebenarnya siapa yang sedang mereka beri penghormatan ini? Apakah benar sanak keluarga Ketua Sun dimakamkan di tempat ini? Tetapi mengapa meminta mereka terus berlutut di tempat ini? Setelah selesai berbicara, Axel Sun dan Weston Meng kembali menghampiri Thomas Kin. Axel Sun berkata, "Kakak sepenguruan, dia adalah Weston Meng, adik sepenguruan Meng. Kakak sepenguruan kedua Juan Wang juga datang untuk bertemu dengan Anda." Baru saja dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh yang berasal dari langit dan helikopter bersenjata melayang di atas kepala mereka. Keluarga Zhu dan keluarga Tang yang sedang berlutut pun merasa terkejut. Bagaimana sebuah helikopter bersenjata bisa muncul di Gunung Timur ini? Menakutkan sekali. Ketua Sun bahkan dapat menggerakkan kekuatan militer. Rasa hormat kedua keluarga itu terhadap Axel Sun semakin meningkat, bahkan mereka tampak semakin hormat ketika berlutut di depan kuburan almarhum keluarga Qin. Helikopter bersenjata itu berhenti bergerak dengan jarak puluhan meter dari tanah dan sosok tubuh besar yang mengenakan seragam militer melompat ke bawah. Lalu dia berlari pelan ke depan Thomas Kin lalu dengan hormat berkata, "Kakak sepenguruan, aku adalah Juan Wang." Thomas Kin menganggukkan kepalanya yang mengartikan bahwa dia sudah pernah bertemu dengannya.
Juan Wang tiga orang lainnya merasa sangat kagum begitu melihat Thomas Qin yang masih begitu muda dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Di antara saudara-saudara ini, meskipun semuanya memiliki status yang baik, tetapi yang paling hebat adalah Juan Wang. Karena dialah satu-satunya yang telah mempelajari beberapa kungfu dari sang guru. Juan Wang yang berusia 45 tahun, dengan mengandalkan kungfunya yang berhasil dia pelajari dari sang guru, dia pun berhasil memenangkan beberapa peperangan di berbagai tempat. Tetapi dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuatnya dia, kungfunya jauh lebih rendah dari kakak sepenguruan di depannya ini. Thomas Qin tiba-tiba merasa sedih ketika berdiri di depan kuburan kakeknya dan kembali teringat kejadian 10 tahun yang lalu. Sebelum datang kemari, Juan Wang juga sudah mendengar kabar kakak sepenguruan dan bertanya. Kakak sepenguruan, apakah kamu ingin aku menggunakan angkatan bersenjata untuk memberi pelajaran kepada mereka? Thomas Qin menggelengkan kepalanya. Aku akan membalas dendam dengan sendirinya. Baru saja dia selesai berbicara, tiba-tiba Thomas Qin mendapatkan sebuah pesan masuk, yang mengiriminya pesan adalah Melissa Zhu lalu mengerutkan keningnya. Apakah keluarga Qi ingin mati? Nyali keluarga Qi besar juga, berani-beraninya menangkap Bibi Zhu. Juan Wang begitu mendengar ucapannya segera berkata. Kakak sepenguruan, bagaimana jika kamu memberikan urusan ini kepadaku? Thomas Qin menganggukkan kepalanya, bagi Juan Wang seharusnya lebih mudah untuk mengurusi hal seperti ini. Sudahlah, kalian bertiga sana kembali. Beritahu 3 keluarga besar untuk memperbaiki kuburan baru di Gunung Qingmei. Baik. Juan Wang, Axel Sun dan Weston Meng, 3 orang besar dari kalangan militer, politik, dan bisnis juga memberi penghormatan kepada almarhum keluarga Qin yang sudah meninggal, lalu turun gunung dan pergi. Tentara yang datang belakangan masih berada di sana untuk mendengar perintah dari kakak sepenguruan. Thomas Qin turun dari lereng bukit dan melihat ke arah kuburan yang kacau, dia tidak tahu siapa dari keluarga Qin yang dimakamkan di situ. Begitu melihat bayangan Thomas Qin, Gael Zhu dan yang lain pun mengerutkan keningnya. Mengapa dia bisa berada di sini? Memang, ini adalah tempat pemakaman sanak keluarga ketua Sun, untuk apa orang tidak penting seperti dia berada di sini? Wajah Gael Zhu menggelap, di sini banyak orang yang berasal dari keluarga besar. Saat ini mereka keluarga Zhu sedang dipojokkan, karena semua orang tahu bahwa keluarga Zhu memiliki hubungan yang tidak baik dengan keluarga Qin. Jika keluarga Qin membuat sesuatu hal yang memalukan, pasti keluarga Zhu juga akan terseret ke dalam masalah dia. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memutuskan hubungan dia dengan keluarga Qin. Thomas Qin berjalan ke depan kuburan yang kacau dan merasa puas begitu melihat ada keluarga Zhu, keluarga Tang dan keluarga besar lainnya yang berlutut di sini. Thomas Qin berdiri di depan orang-orang, berdiri dengan tangan di belakangnya. Kelakuan dia segera membuat semua orang melotot. Mereka sedang memberi hormat kepada orang yang telah meninggal. Tetapi jika Thomas Qin berdiri di depan mereka, mereka seperti sedang memberi hormat kepada Thomas Qin. Gael Zhu bergegas berdiri dan murka. Cecunguk, untuk apa kamu berdiri di sini? Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Tempat ini bukan tempat untuk orang seperti kamu. Kamu cepat pergi. Thomas Qin dengan dingin melihat ke arah Gael Zhu dan berjalan menghampiri dia. Gael Zhu mengerutkan keningnya, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mendengar ucapanku? Segera laksanakan perintahku. Perintahmu. Memangnya kamu siapa? Dasar kurang ajar. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Thomas Qin langsung menamparkan dia. Terdengar suara tamparan yang sangat kencang. Tamparan tersebut langsung mengenai wajah Gael Zhu. Gael Zhu terjatuh dan wajahnya membengkak serta ujung bibirnya mengeluarkan darah. Kamu memukuli aku. Kamu berani memukuli aku.
Dasar kurang ajar. Semua orang tertegun melihat keadaan Gael Zhu yang begitu mengenaskan. Meskipun keluarga Zhu bukan berasal dari keluarga terhebat, tetapi dia juga bukan orang biasa. Posisi Gael Zhu sangatlah tinggi. Tetapi dia ditampar oleh cecunguk itu di depan banyak orang. Tatapan Thomas Qin sangat dingin. Setelah dia selesai memberi pelajaran kepada Gael Zhu, dia membalikkan badannya dan berlutut di depan kuburan untuk menghormati almarhum keluarga Qin. Wajah Julius Tang dan orang-orang di belakangnya pun menggelap. Thomas Qin ini sombong sekali, bisa-bisanya dia memukul orang tanpa melihat keadaan. Begitu banyak pasang mata yang sedang melihat dia, mereka harus memberikan pelajaran kepada Thomas Qin. Heh kamu. Siapa yang menyuruh kamu berlutut di sini? Kamu tahu siapa orang yang berada di dalam liang kubur itu tidak? Apakah kamu memiliki hak untuk berlutut di sini? Kami berlutut di sini karena ajakan dari Ketua Sun. Orang yang bisa berlutut di sini hanyalah orang yang sangat kaya. Kamu ini hanyalah anak dari keluarga rendahan. Untuk apa berlutut di sini? Berlutut di sini adalah simbol dari status yang kami miliki. Jadi cepatlah pergi. Jangan membuat malu di sini. Bersambung.